bagian yang masuk gereja kita. Iya. Ini sudah masuk ini. Ya dah. Lah. Jadi orang sudah tervaksin semua yang masuk sini. Sudah. Ya, sudah tervaksin semua. Nah. Ya. Silakan. Ya, terima kasih atas kunjungannya Pak Rudia. Nama Jemaat Gereja Katolik Raja. Saya senang bersyukur atas kehadiran Bapak. Besok nanti malam sudah nanti malam. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak mewakili pemerintah kota ya supaya kami bisa lebih bersyukur lebih baik menjadi warga yang baik. Terima kasih. Silakan Pak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, mengucapkan selamat Hari Natal yang nanti malam sudah mulai akan dirayakan. Yang tentunya pesan saya tetap jaga protokol kesehatan dan warga yang akan sembahyang di masing-masing gereja mematuhi tentang protokol kesehatan. Saya doakan semua warga tetap sehat dan tentunya saya sebagai wakil kota sekali lagi mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021. Terima kasih. Tahun 30 ini berdiri. 30 ya. 90 tahun ya. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Gabriela Kimiko di reportase Komsas KR. Pada malam hari ini saya akan meliput dalam rangka Malam Natal di Gereja Kristus Raja Surabaya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Oke, jadi pada kali ini saya sedang bersama panitia dalam bagian registrasi. Oke Bu, bagaimana situasinya pada malam hari ini saat umat berdatangan? Umat itu bawa undangannya mereka masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi mereka datang dengan membawa undangan sesuai jam misanya. Saya rasa panitia sudah cukup bagus sekali ya mengatur, karena tiap jam misa itu berbeda warna undangan supaya pihak registrasi juga mudah. Pertama, kedua, umat juga paham jadwal misa yang ditentukan untuk mereka itu yang kapan. Nah, kendalanya ada beberapa umat yang ternyata
tidak mendaftar, baik waktu di ketua lingkungan atau ketua wilayahnya masing-masing, atau langsung datang, bahkan datang langsung. Cuman kami memfasilitasi mereka supaya jangan sampai ada luka batin, tetap kita catat supaya pihak gereja ada pertanggungjawaban juga, dan memberi mereka tempat duduk sesuai dengan kapasitas gereja. Jadi sudah tertata dengan rapi ya Bu? Saya harap Namun demikian. ada sedikit kendala ya Bu ya? Ya, karena ada beberapa umat yang datang mendadak tanpa pemberitahuan itu, tapi kita tetap terima saja sih. Tapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kami tetap mencatat data mereka. Oke, pada malam hari ini saya sudah bersama petugas gereja. Pak, bagaimana perasaannya bisa bertugas pada malam Natal hari ini? Kalau perasaannya senang ya, karena posisinya kan tidak semua orang bisa bertugas dan datang misa. Jadi perasaan saya ya spesial aja. Juga gimana nih Pak koordinasi Bapak sendiri dengan tim-tim untuk tugas pada malam hari ini? Kalau koordinasi dengan tim, kita yang bertugas saat ini kan memang petugas misa new normal, jadi sudah terbiasa bertugas, jadi sudah tahu tugasnya apa aja. Ya hanya tambahannya bahwa hari ini yang datang lebih banyak daripada misa-misa sebelumnya. Terima kasih ya Pak sudah mengganggu waktunya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini saya sudah bersama Kamtibja, yaitu petugas keamanan di Gereja Kristus Raja Surabaya. Gimana nih Pak cara dan juga koordinasi Bapak dan juga personil agar misa pada malam Natal hari ini berjalan dengan lancar? Nah, pertama kita menyiapkan sterilisasi dari pengamanan kita, itu di backup supaya tidak menggerombol dan mengetahui peraturan inspektan. Nah, mau masuk kita harus cek poin dulu. Nah, pertama, yang kedua langsung masuk sana, kita dapat nomor antrian, kita langsung registrasi, langsung kita masuk ke gereja dengan nomor yang sudah kita tentukan, gitu Mbak. Iya. Terima kasih ya Pak, maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi di Reportase KR bersama saya Keira. Pagi ini saya sedang berada di Gereja Kristus Raja, dan pada kesempatan kali ini saya akan meliput kegiatan Natal Sabtu 25 Desember 2021. Selamat pagi Pak, Ya, pagi. dengan Bapak siapa? Bapak juga. Iya Pak. Bagaimana upayanya dalam menertibkan serta menjaga keamanan saat proses misa berlangsung? Ya, dalam menjaga keamanan yang pertama itu dilakukan sterilisasi dulu di dalam gereja untuk ya mengantisipasi saja dalam penanganan dan selanjutnya untuk yang lain bisa dilakukan patroli di sekitaran gereja itu. Ya, biar supaya tetap jaga dalam keamanannya yang beribadah. Lalu Pak, apa pesan Bapak saat bertugas tahun ini? Pesan saya, ya pertama kan masih ada pandemi ini, mungkin juga dibatasi, jadi nggak terlalu ramai sebelum masa pandemi. Yang penting tetap menjaga sini supaya yang ibadah itu aman dan nyaman. Baik Pak, terima
Terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama Kak. Selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa? Oke Pak, bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas di daerah Jalan Sudirman ini dan bagaimana cara mengaturnya Pak? Selama ini jalan tetap lancar terkendali. Juga pengaturan kalau ada hambatan mau habis selesai misa, kalau ada gereja kita atur supaya tidak terhambat yang pedagang lain. Sama berjalan, sama tetap lancar. Lalu bagaimana Pak pesan Bapak saat bertugas tahun ini? Tahun ini kelihatannya sangat bermanfaat dan juga tidak ada kendala. Semuanya aman. Sampai selesai kalau bisa kita berharap kita sama-sama supaya sampai selesai misa ini Surabaya Baik. Terima kasih Pak. sama-sama. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak Hendrik Isterdi. Menurut Bapak apa yang membuat Natal tahun ini berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya? Ya, menurut saya Natal tahun yang lalu seperti Natal sekarang. Karena Natal sekarang tuh agak berbeda karena terkendala COVID. Ya, mungkin umatnya agak sedikit. Dibatasi. Iya, cuma agak dibatasi. Enggak seperti Natal-Natal kayak yang lalu yang bisa ramai gitu. Lalu apa kesan dan pesan Bapak untuk Natal tahun ini? Nah, kesan dan kesannya buat teman-teman yang berada beribadah di rumah tetap semangat untuk merayakan Natalnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa? Pagi, saya Ibu Agus, saya Ibu Hartono. Baik Bu, menurut Ibu apa yang membuat Natal tahun ini berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya? Ya, karena kita harus satu harus prokes ya. Kedua, kita datangnya sedikit kan memang diharuskan seperti itu ya. Dan yang satu lagi ini yang paling saya rasakan, kerinduan yang luar biasa karena kami ini sudah lama sekali tidak bisa kumpul di gereja karena usia juga ya. Itulah yang membuat kami pada hari ini sangat berbahagia. Bahagia dan terharu ya. Iya, Jadi perasaan Ibu bahagia dan sangat terharu. iya. Lalu apa Bu kesannya untuk Natal tahun ini? Ya amat berkesan sekali ya. Biarpun kita orangnya sedikit, tapi ya arti Natalnya kayaknya lebih gimana gitu. Iya, karena mungkin juga ya karena dengan sedikitnya yang hadir ya, jadi lebih terresapi rasanya ya. Lebih berarti. Iya. Lebih berarti. Ya memang sangat berarti soalnya kita untuk datang ke gereja itu kan luar biasa susah, bisa dibilang gitu karena kami ini sudah lansia ya. Jadi kita hari Daftar ini, itu ya. hari ini kita bisa hadir di sini. Aduh, rasanya memang Tuhan yang kasih jalan luar biasa sekali. Kebahagiaan yang tidak bisa Ya, dikatakan. soalnya nggak semua orang bisa masuk ya. Iya. Dibatasi. Kita boleh dibilang yang beruntung juga ya. Iya, sangat beruntung. Baik Bu, terima kasih atas Terima kasih waktunya. sama-sama. Selamat Natal. Iya, iya. Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa? Saya Bu Kristina. Bu Kristina. Baik Bu, bagaimana menurut Ibu Natal tahun ini dengan Natal tahun-tahun sebelumnya itu apa bedanya? Bedanya terasa sekali karena ini masa pandemi. Dan kami kemarin waktu masa pandemi 2 tahun ya, hampir 2 tahun, kita tidak bisa ke gereja. Dan saat ini sungguh luar biasa, di Natal ini kami boleh turut serta dan mendapat kesempatan untuk ikut misa offline. Dan itu sangat membuat kami terharu karena sungguh menerima kehadirat Tuhan langsung. Lalu bagaimana perasaan Ibu bisa mengikuti misa secara langsung setelah tahun kemarin kan tidak bisa mengikuti misa offline dikarenakan pandemi? Sangat-sangat terharu dan bersyukur sekali karena untuk mendapatkan seat ini kita harus pesan duluan ya.
Ya, ada undangan juga. Iya, ada undangan dan itu tidak mudah. Dan ini kami sekeluarga, apalagi kami berlima, bisa hadir saat ini langsung menerima tubuh Kristus bersama keluarga itu sangat luar biasa dan terharu sekali. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Selamat Natal. Selamat pagi Kak. Dengan Kakak siapa? Dengan Kakak Yudis. Kakak Yudis. Ya. Apa sih Kak kesan sama pesan untuk misa tahun ini? Pesan dan kesan untuk misa tahun ini yaitu walaupun di masa pandemi misanya tadi cukup meriah karena dan juga nggak meninggalkan kesan hening dan hening dan ada suasana bahwa Natal tahun ini tuh nggak berbeda dari tahun lalu, tetap meriah walaupun di masa pandemi dan di masa yang masih jaga jarak, ya masih tetap meriah. Tetap Gitu meriah aja. ya Kak? Ya. Lalu bagaimana sih persiapan Kakak tadi? Terus gimana penjagaannya waktu proses misa berlangsung? Menurut saya penjagaannya cukup ramah ya tadi. Saya juga ramah ke umat, umatnya juga ramah dan ya saling komunikasi gitu aja. Kita antar tatip sama umat. Biar lancar juga. Lancar gitu juga ya? misalnya. Baik Kak, terima kasih atas Terima kasih. waktunya. Ya, Selamat sama-sama. Natal. Selamat Natal. Selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi. Dengan Ibu. Saya Bu Wahyu. Bu Ayu. Bagaimana Bu persiapan Ibu untuk menyiapkan misa pada pagi hari ini? Apa kesulitannya? Oh, kesulitannya baik untuk persiapan misa Natal. Kami bekerja sama dengan panitia Natal. Di sini khususnya dari seksi liturgi itu ada satu orang yang masuk dalam kepanitiaan, lalu kami koordinasikan lebih lanjut lagi. Banyak hal ya, kesulitannya memang untuk jadwal Natal itu sangat padat gitu. Selain itu juga kesibukan dari teman-teman petugas atau pelayan liturgi itu juga ada yang ini double ya, ikut paduan suara, ikut petugas Mazmur dan sebagainya. Kami harus membaginya dengan baik. Ini koordinasinya ini yang memang harus lebih ekstra. Karena padat sekali ya Bu. Iya, padatnya. Tapi ya puji Tuhan ya, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Lancar. Lalu apa kesan dan pesan Ibu untuk Natal tahun ini? Ya, pesan saya ya sungguh luar biasa. Situasi pandemi kalau dari tahun yang lalu itu sekarang sudah agak mulai aman ya, walaupun belum sepenuhnya. Kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Kesan saya ada pertolongan, setiap program, setiap jadwal itu terlaksana dengan baik dan umat sungguh terlibat aktif di dalam perayaan Ekaristi. Juga kami para petugas liturgi sangat siap. Ini kesan saya ini ya sungguh semoga ini menjadi awal dari kita semuanya untuk menata kembali kehidupan rohani gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat Natal Bu. Terima kasih kembali. Selamat Natal juga, berkah dalam. Selamat pagi Romo HB. Halo Kaira, lagi. Saya mau nanya-nanya nih Romo. Apa perbandingan misa Natal yang kemarin malam sama yang pagi ini Romo? Oke. Perbandingannya kalau dari segi liturgi beda ya. Iya. Liturgi karena itu malam Natal, dan bacaan beda. Kalau dari umat ya tentu artinya kapasitas yang hadir juga mungkin lebih ramai dari malam. Tapi suasana Natalnya sama. Suasana Natalnya sama. Ya.
Artinya liturginya yang berbeda, tapi semangat sukacita Natalnya umat pasti tetap sama dengan kemarin. Lalu Romo, ada nggak cerita atau curhatan dari umat tentang hari Natalnya yang menginspirasi Romo? Saat ini belum ada. Oh, belum ada Romo? Belum ada. Jadi dari saya sendiri belum ada karena 2 hari sejak kemarin masih HP masih belum saya buka cerita. Ya, dan ini masih banyak tamu jadi belum bisa menemukan. Tapi ada umat yang banyak mengatakan bahwa dengan dibukanya tambahan misa yang tadi malam, dengan 2 kali misa malam Natal, umat yang kapasitas umat datang itu makin banyak dan kerinduan mereka untuk datang ke gereja itu akhirnya tersalurkan. Ya, yang tersampaikan dengan ikut misa dengan penambahan jumlah misa. Artinya ya umat ternyata merindukan perayaan Natal di gereja. Itu yang saya temukan. Kalau pesan bagi mereka yang tidak dapat atau belum kesampaian untuk ikut secara langsung tuh ada nggak Romo? Ya, bagi umat yang tidak bisa mengikuti secara langsung ya karena keterbatasan kuota dan lain sebagainya, tentu tidak mengurangi rasa sukacita Natal. Di rumah pun bersama keluarga kita bisa merasakan sukacita itu. Jadi apapun tempatnya, lokasinya, tapi perayaan kita sama. Ya, artinya bersama keluarga di gereja dan masuk keluarga di rumah. Ya, artinya sukacita itu jangan sampai hilang. Ya, tetap menunjukkan sebagai orang Katolik yang merayakan Natal dengan penuh sukacita. Baik Romo, terakhir nih Romo, ada nggak pesan Natal untuk anak-anak terkait dengan tema Natal tahun ini Romo? Ya, untuk teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, pesan Natal, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah, Romo ingin mengajak bagaimana kita terlibat adik-adik ya, melihat saudara-saudara kita ya, orang yang membutuhkan di masa pandemi ini. Ayo kita bergerak, ajak teman-teman yang lainnya ya. Entah itu dengan cara berdoa bersama, dengan cara melakukan apa yang baik di rumah ya, apa yang baik di sekolah, di lingkungan sebagai ya persaudaraan yang kita bangun ya. Begitu adik-adik ya, semangat. Baik Romo, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, selamat Natal. Selamat pagi Romo. Pagi. Saya mau nanya-nanya nih. Apa perbandingan misa Natal yang malam dengan yang pagi ini Romo? Wow, gitu ya. Sebenarnya sama perayaan Natal, tapi kan kita ini mempunyai beberapa kutipan peristiwa Natal di dalam kitab suci. Ya, intinya sama, tetapi penekanan itu berbeda sesuai dengan kitab suci yang kita pakai. Ya, itu ya. Kalau malam ini kita lebih menghayati kisah tentang kelahiran Yesus di malam hari. Terus kalau pagi ini lebih menghayati semangat kegembiraan sukacita ketika kita menerima Tuhan. Ya, tetapi semuanya ini intinya bersumber pada kelahiran Tuhan yang menjadi juru selamat kita, yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Gitu ya. Iya. Lalu Romo, apakah ada cerita atau curhatan dari umat tentang hari Natalnya yang menginspirasi Romo? Oh, banyak ya. Kalau inspirasi itu tentu banyak, tetapi kadang-kadang itu kalau di masa pandemi ini saya merasa ada sesuatu yang masih belum terkabul, ganjel gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak yang identik dengan suasana kegembiraan Natal ini tidak nampak di dalam perayaan Natal, sehingga saya ini rasanya eman sekali kapan kita bisa bersukacita bersama anak-anak merayakan Natal dengan gembira. Ini yang masih ganjil. Kadang-kadang juga harapan anak-anak itu muncul, orang tua juga kadang-kadang rindu anaknya dibawa ke gereja. Ini yang kerinduan-kerinduan dari umat. Benar sekali, kan belum boleh, tapi ya kita tetap menjaga keselamatan hidup anak ini lebih penting daripada sekedar perayaan sesaat. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa anak-anak ini merayakan Natal secara langsung bersama teman-temannya, gitu ya. Iya. Apalagi lalu, pesan apa yang Romo berikan untuk mereka yang tidak dapat atau belum berkesempatan untuk mengikuti misa secara langsung? Ya sabar. Jadi kita ini sabar, kita harus berproses. Kita sudah ada peningkatan sedikit, tetapi belum bebas seperti yang tidak masa pandemi. Maka umat harus sabar,
tetap bisa mendapatkan kesempatan walaupun streaming ya online, tetap bisa ikut menghadiri misa streaming dari rumah. Dan kita berharap semoga ke depan umat ini bisa lagi leluasa untuk pergi ke gereja. Ya itu pertama-tama ya sekarang perlu sabar dulu. Kita harus taat dengan arahan pemerintah ya yang mengatur protokol kesehatan supaya tidak ada klaster baru COVID ini sungguh-sungguh hilang dari kehidupan kita. Tetap sabar aja ya Romo. Ya sabar dulu, tetap banyak doa dengan Tuhan, tetap merasakan kehadiran Tuhan lahir di hati kita masing-masing. Terakhir nih Romo, Apa? pesan Natal untuk anak-anak terkait dengan tema Natal tahun ini. Ya, anak-anak ya, untuk tema Natal tahun ini kan cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadi anak-anak itu harus bisa hidup berteman dengan teman-teman yang lain itu dengan penuh kasih sayang, dengan cinta kasih, karena Kristus sendiri mengasihi kita. Kalau Kristus mau mengasihi kita, lalu orang tua mengasihi kita, guru-guru mengasihi kita, paling tidak anak-anak harus belajar bagaimana saya juga bisa mengasihi dengan teman, dengan kakak adik. Pokoknya kita harus belajar menjadi anak yang membawa damai Kristus, sukacita Kristus, mengasihi yang lain. Baik Romo, terima kasih Kaira. Ya, Selamat Natal juga untuk anak-anak semuanya. Sekian liputan hari ini, saya Keira dan juga kameramen Angger, reportase Komsos KR. Selamat Hari Natal semua.